Saya kelas 4 SD atau kelas 5 SD saya ditinggal orang tua transmigrasi ke Sumatera. Rumah orang tua saya itu dijual, saya nggak punya rumah, jadi saya tidurnya di mana aja gitu. Saya selalu lari-lariin sapinya orang-orang itu. Habis lariin sapi orang-orang itu, saya dikasih makan ya di piring begitu, makannya di depan kandang begitu. Ya, saya ingat. Terus setiap sapinya itu dijual yang saya lari-lariin tiap sore itu tadi, aku dibeliin celana, ada yang beliin kaos. Saya keluar terus cari kerjaan nggak dapat. Akhirnya saya jadi pembantu di Jalan Daksa 4. Jadi untuk saya itu melayani pelanggan itu ya sepenuh hati, nggak setengah hati kan gitu loh. Jadi saya selalu berpikir jadi pembantunya pembantu kan gitu Mas Andri. Salah satu contoh, Mas Andri punya pembantu beli mie ke tempat saya hormati kayak raja saya Mas Andri. Halo bos, ketemu lagi dalam channel Business Owner Story bersama gua Andre Napitupulu. Nah, kali ini di samping gua ada orang yang udah gua tunggu-tunggu lama untuk gua wawancarain. Ini pengusaha senior banget. Beliau ini adalah bos dari Mas Doni. Bosnya dari Bos Doni yang waktu itu pernah gua wawancarain, yang jual nasi goreng di Pondok Kelapa juga. Nah, sekarang gue pengen wawancara bosnya bos. Ya, bosnya bos. Bos Oblak. Ya, ini dengan Bapak Salam. Betul, Pak? Betul. Nama panjang siapa, Pak? Salam Triono. Pak Salam Triono. Oke. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis karena bakal banyak banget hal-hal yang menarik bisa kita pelajari dari Bos Salam ini, oke? Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Bagikan video ini ke semua sosial media teman-teman biar makin banyak yang tahu, banyak yang terinspirasi supaya mereka juga tetap semangat untuk berbisnis. Oke, apa kabar Pak Salam? Baik. Luar biasa ya. Akhirnya bisa ketemu juga. Iya. Pak, ceritain dong latar belakang Bapak nih dari kecil bagaimana terus datang ke Jakarta. Bagaimana, apa langsung kaya kan enggak kan Pak? Oke, ceritain Pak situ. Saya kelas 4 SD atau kelas 5 SD saya ditinggal orang tua transmigrasi ke Sumatera. Rumah orang tua saya itu dijual, saya nggak punya rumah, jadi saya tidurnya di mana aja gitu, di rumah siapa aja. Waktu itu emang saya kan emang seneng sapi Mas Andri. Pada waktu itu saya umur berapa ya, 10 tahun apa ya, pokoknya kelas 4 SD lah, kelas 4 kelas 5 SD lah. Itu emang aku seneng sapi, jadi di kampung saya tuh setiap sapi yang mau gemuk selalu diolahragakan kalau sore. Saya selalu lari-lariin sapinya orang-orang itu. Habis lariin sapi orang-orang itu, saya dikasih makan ya di piring begitu, makannya di depan kandang begitu. Ya, saya ingat. Terus setiap sapinya itu dijual yang saya lari-lariin tiap sore itu tadi, aku dibeliin celana, ada yang beliin kaos. Itu kehidupan saya begitu dari kecil Mas Andri, jadi gitu. Alhamdulillah Tuhan ngasih apa itu kepawean saya itu. Orang sekampung itu yang bisa meresusu sapi cuma saya Mas Andri. Nah, kan itu kan namanya keagungan Tuhan Mas Andri. Iya, betul. Itu karunia ya. Ya karunia kan. Kok bisa piawe, bisa kan gitu Mas Andri. Jadi makanya saya itu yang dinamakan Salam Pedet. Salam Pedet itu anak sapi. Jadi orang sekelurahan tempat saya itu siapa yang sapinya beranak, saya diparanin gitu. Suruh meresin. Ya, buat anaknya ya? Ya suruh meresin, suruh ngurusin lah. Suruh meresin pokoknya. Waktu itu kan belum ada motor masih langka banget, zaman Eric King, RK itu loh. Itu kan gitu kan. Spesial. Ya Eric spesial kan gitu. Aku membonceng motor gitu udah bahagia banget tuh, membonceng gitu. Dijemput yang punya sapi kayak kita membonceng gitu loh. Pulang pergi dianterin gitu udah gede banget. udah hebat banget. Iya gitu. Kayak orang punya keahlian. Sapi itu habis beranak sama yang punya itu galak, misalkan yo apa tuh nendang, yang ngerokot gitu, yang gigit gitu loh. Gitu. Sama saya udah nggak
nurut aja loh ke keagungan Tuhan tuh Mas. Jadi saya ditinggal orang tua dari kecil, nggak punya ini adalah dikasih kelebihan kan gitu. Saya awalnya kerja di bank harian Mas Andre. Kerja di ngelamar bank Kosepa, namanya Kosepa di Wonosobo, penempatan di Purwodadi pindah di udah sekitar situlah, pokoknya pindah ke Wirosari, di Rembang, di Blora, di Jatingaleh Semarang, Pemanukan, pindah ke Jakarta. Emang saya dari kecil berani Mas Andre. Dari kecil tuh saya emang gigih gitu loh. Sebenarnya emang nyali saya juga gede kan gitu. Berarti pindah umur 14 tahun. Ya lulus SD lah, lulus SMP kelas 2 lah, SMP kelas 1. Kerja di bank ngapain itu, Pak? Ya, masih SD begitu? Ya nagih harian itu loh. Anak SD? Iya. Udah ya bisa. Saya lulus SD, SMP kelas 1 mungkin, tapi nggak kita lanjut kan gitu. Cuman maksudnya kan dari postur kan pasti masih kecil itu. Iya, saya paling kecil saya paling kecil, paling manggan, saya paling berani. Orang setempat aja dipindah ke lain, ke tetangga kecamatan aja nggak berani. Saya pindah kemana-mana saya berani saya. Jadi sendiri itu Pak? Apa? Ya, dikasih memo sih. Pindah ke Pemanukan pindah Jatingaleh pindah Jakarta. Jakarta di Jalan Zamrud Kota situ saya. Oke. Udah itu. Nagih-nagihin? Iya, nagih-nagihin. Debt collector dong gitu. Iya. Oke. Tapi harian. Oke. Pindah ke Teluk Gong, Kapuk, Cengklong, pindah daerah pojok situ. Awalnya itu saya kan kalau yang nariknya itu nggak mencapai target kan ditarik ulang gitu loh, ngulang nagih lagi gitu loh. Yang tadi nggak ketemu didatengin lagi kan gitu. Awalnya itu saya minjem uang koperasi, pinjem motor operasi. Jadi satu kantor tuh motornya hanya 2 Mas Andre, motor pimpinan sama motor operasi. Udah itu kan di Cengklong sana kan itu masih banyak, ya masih tanah waktu itu. Motornya blok, habis narik ulang itu motornya blok, saya nyuci motor di Kalenan gitu, itu kan SNK tak kantongin di sini tuh, jatuh hanyut. Saya mutasi ke Medan ceritanya tuh. Dimutasi ke Medan, uang langsung dioperkap, kata rekapnya, Pramadani, kan resort saya Pramadani. Pramadani, kamu dipindah ke Medan, di apa itu, dimutasi ya ke Medan. Udah, uang itu nggak saya setorin Mas Andri, uang itu udah langsung dioperasi. Kan pas akhir bulan waktu itu, duit tak kantongin waktu itu 100 berapa gitu, uang masih berharga banget kok. Saya kabur Mas Andri. Jadi ijazah saya makanya masih di Jatingaleh sana ijazah. Kabur karena saya nasabah saya itu banyak tukang bakso. Kan aku kan tiap hari kan ngelihat dia bikin bakso. Duit itu tak buat beli gerobak sama baksonya itu. Itu ceritanya. Jualan bakso juga nggak ada untungnya Mas Andre. Artinya ya itu tadi loh, duit colongan, duitnya habis, akhirnya juga nggak jalan juga kan gitu. Saya ikut Cina, pola memimpin Cina itu ya kayak Ahok itu saya ngikut Cina udah berpuluh-puluh kali ya, gaya memimpin anak buahnya begitu gitu loh. Jadi kalau orang-orang benci sama Cina, saya nggak akan benci sama Cina karena saya berhasil belajar sama Cina. Waktu saya belum dewasa dulu ya tak anggap Cina itu nggak manusiawi. Tapi setelah saya berkecimpung di situ, saya punya anak buah, saya punya usaha, ternyata yang benar itu ya Cina itu. Gitu. Saya ikut Cina itu saya nggak mikirin gaji ya Mas Andri. Saya hanya yang tak pentingin ilmu. Jadi saya dari kecil saya udah berpikir positif saya. Jadi duit itu nggak akan menyelesaikan masalah, yang nggak akan sukses dengan banyak duit cuman nggak punya ilmu begitu. Jadi utama saya ya ilmu dulu gitu loh, ilmu dagang, ilmu matematikanya, maksudnya ilmu dagang kan ilmu matematika itu
saya utamakan. Jadi ya makanya saya ikut Cina, tak anggap Cina itu gaya memimpinnya kayak Ahok itu tak anggap emang benar gitu loh gitu. Umur berapa tuh mulai ikut? Saya waktu itu gini Mas Andre, saya umurnya sekitar 16 tahun. Oh 16 tahun, oke. Saya dagang bakso keliling. Waktu itu gini, waktu itu saya dagang lagi pilot, lagi susah-susahnya dan nggak punya modal untuk packing. Kalau misalkan nambah modal gitu, saya nggak punya uang di kantong Mas Andre. Waktu itu saya lagi susah-susahnya, saya dagang keliling itu jam 12 sampai jam 1 tuh saya istirahat di Serambi Masjid di Tebet sono tuh. Oh di Tebet, udah di Jakarta itu ya? Di Serambi Masjid, di situ ada tukang rujak, ada tukang somai, ada tukang apapun di situ, ada tukang kapuk, tukang apapun di situ pada itu. Saya lagi kalut, lagi susah banget. Si tukang somai itu ngomong bahasa Sunda, tapi aku tahu bahasa Sunda, nggak bisa ngomongnya tapi tahu artinya. Orang dagang itu kalau belum pernah ngikut Cina belum lulus. Jadi si tukang somai itu ngomong begitu. Terus saya lagi susah-susahnya, saya berangkat dagang, berangkat keliling itu lagi. Itu apa iya omongan tukang somai tadi? Ceritanya begitu. Bayang-bayang ya apa iya tukang somai tadi? Kebetulan teman-teman saya banyak yang kerja sama Cina. Di restoran yang kayak punya saya sekarang ini, kan gitu. Namanya Mas Jinu namanya. Nama orangnya itu teman saya itu Mas Jinu. Kang Jinu, saya pengen kerja, ada lowongan nggak di tempat Kang Jinu? Ceritanya begitu. Oh kamu ngapain? Udah usaha sendiri, dagang enak-enak, ngapain mau ngikut Cina? Kata Kang Jinu itu begitu. Nah, udah enggak, aku pengen dagang dulu, pengen belajar dulu gitu. Ya udah, besok ntar saya ngomongin kan gitu. Jam 9 paginya saya ngomong, jam 3 sore, jam 9 paginya saya ketemu Kang Jinu itu tadi. Yaudah suruh masuk Lam, katanya gitu. Udah gerobak tak jual seketika itu. Langsung jual. Tak jual ketika aku masuk kerja di situ. Kerja di situ aku nggak cari duit. Artinya nggak menanyakan gaji berapa. Gaji yang penting aku di situ dapat makan, kerja aku semangat, yang memperhatikan senior saya kan gitu. Gitu. Akhirnya saya lebih berkembang daripada yang senior saya kan gitu. Karena aku ya prinsip saya itu duit itu nggak ngerampungin masalah. Yang ngerampungin masalah, yang bisa sukses itu ilmu kan gitu. Memang prinsip saya dari kecil udah ini Mas, udah berpola pikir ke situ gitu loh. Jadi gitu. Jadi makanya kalau anak-anak sekarang, saya punya pegawai, punya anak buah, umumnya yang dicari gaji. Belum cocok kerjaannya, belum tentu bisa kerjanya, ya tentu saya digaji berapa di sini Pak. Itu umumnya begitu ya? Umumnya kan gitu. Kalau saya dulu enggak. Gitu. Itu hal-hal apa sih Pak yang bisa dibagiin atau yang Bapak dapat dari orang Cina? Salah satu disiplin. Disiplin itu begini. Waktu itu saya kerja kan, Cina itu kan masih pakai minyak tanah. Ada dirigen untuk minyak tanah begitu, ada berapa dirigen. Salah satu tutup dirigen itu ada yang hilang. Itu aku yang ngilangin. Dicari nggak ada si tutup dirigen itu, saya cariin baru. Cina itu nggak mau. Aku kalau mau beli baru sepasar saya beli semua, saya punya duit. Aku nggak mau yang baru, aku mau tutup dirigen saya yang lama. Akhirnya sampah segini tingginya kan, akhirnya kan dikorek satu persatu. Akhirnya ketemu ikut sampah. Kan itu. Tapi kelanjutannya kan saya lebih disiplin, lebih taruh pada tempatnya. Peso juga begitu. Kan banyak peso kecil-kecil kan gitu. Habis bikin acar, habis motong wortel, habis apa, taruh pada tempatnya. Karena kalau hilang si Cina itu nggak mau diganti baru. Dia pengen yang ya? Punya dia kan gitu. Tapi sebenarnya itu juga bukan masalah pesonya, itu mendidik anak buahnya, mendidik kita ini disiplin. Jaga barang-barang ya, harus setelah selesai make taruh pada tempatnya gitu. Itu jarang yang bisa Mas itu. Gitu. Itu hal-hal yang itu satu. Keduanya juga kalau belanja
itu jalannya nggak boleh kerja, nggak boleh jalannya lenggak-lenggok, mau kerja yuk harus cepet, jalannya juga cepet. Gitu. Kalau Cina tuh nggak ada istilah apa tuh lambat nggak ada, cepet begitu. Gitu. Sampai sekarang mas saya ini udah kayak Cina saya mas. Kalau anak buahku ngikut belanja sama saya itu kadang kewalahan kan gitu loh kan. Gitu loh. Itu salah satunya tuh Cina tuh disiplinnya di situ. Dan Cina itu sebenarnya nggak pelit. Cina itu sebenarnya dilihat kepawaian, kedisiplinan kita, kerajinan kita. Sebenarnya kalau kita rajin, kalau kita memperhatikan ajaran-ajaran dia, itu sebenarnya Cina itu nggak pelit teman duit sebenarnya. Saya sering dikepelin, nah ibaratnya ya salamin anak buahnya ada 13 orang, hanya saya yang dikepelin kan gitu. Karena memang ada prestasi. Ya, ada prestasi. Orang kalau saya dari dulu gini Mas Dri, jadi kerja itu yang ada di situ tanggap kerjaan saya semua. Jadi nggak, kalau karyawan lainnya, orang pegawai lainnya kan itu kerjaan saya, itu kerjaan sipil. Saya makanya sama semua bisa kerjain ya. Kalau saya yang pokoknya saya sempat, saya nganggur, kerjaan siapapun yang ada di situ perlu dikerjain, saya kerjain. Saya gini, kalau ikut restoran Cina itu kan kalau penggorengan yang tukang masak itu kan nggak boleh dipegang siapapun, hanya udah ditaruh, udah nutup, ditaruh sama tukang masaknya, baru dicuci. Yang kita bagian nyuci. Kalau misalkan kita mau dadar telur di wajan itu aja nggak boleh. Istimewanya di situ itu ada apa? Berarti itu juga dibikin di restoran? Iya. Gitu. Iya. Terus apa itu? Ya disiplin makan juga disiplin kan gitu. Jadi ya pokoknya mendidik semua lah. Kalau menurut saya mendidik semua. Mendidik artinya untuk orang pengen maju ya itu belajar sama Cina, belajar sama usaha Cina lah. Ya bukan semua Cina, tapi aku ikut Cina mungkin ada 3-4 kali. Itu ajarannya sama ya hampir kurang lebihnya begitu gitu. Itu saya makanya sekarang punya restoran gaya baru, itu hidup baru. Dulu saya kerjanya mie ayam hidup baru, gaya baru, yang di belakang Tebet Barat. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Bosnya masih hidup? Bosnya masih ada, ini udah pikun sama saya, udah pandai. Gitu. Oke, untuk informasi, Pak Salam ini adalah pengusaha kuliner ya Pak, restoran di daerah Pondok Kelapa juga. Oke, terus setelah itu ke tempat mana? Pindah lagi gini. Atau kemana? Setelah itu saya jadi pembantu Mas Andri. Saya keluar terus cari kerjaan nggak dapat. Akhirnya saya jadi pembantu di Jalan Daksa 4. Anaknya Bu Selvi, anaknya Pak Suprapto, Jaksa Agung pertama. Di situ saya ngomong sama teman saya itu, kebetulan kokinya mbak ibu-ibunya itu yang tukang masak kebetulan lagi keluar. Jadi saya di situ bisa masakin bos saya itu si pagi sarapannya ini, siang sarapan ini. Jadi anak-anaknya Bu Selvi itu jadi kerja kantor, kalau makan siang pulang, karena waktu itu mie Gajah Mada kan lagi ngetren ya, lagi ngetren. Iya, mie ayam Gajah Mada lagi ngetren. Aku kebetulan bisa masak, ya kan itu kan masakan saya kan khas Gajah Mada, masakan semacam itu kan gitu. Bisa bikin ifumi, bisa bikin, kan orang kaya ya, jadi kulkasnya itu ada 3 kulkas yang 2 pintu isinya isi bahan makanan yang kelas restoran semua. Jadi saya bisa sekalian belajar juga itu di situ saya menunjukkan bahwa ini saya bisa. Terus saya dimodelin sama Bu Selvi itu di jalur hijau Jalan Gunawarman itu dibikin kaki 5. Jadi untuk atas namanya anak cacat gitu loh. Jadi saya setiap hari makanya anak cacat itu 2, yang tuli, yang gagu, yang apa, makanya anak cacat itu 2. Saya ngasih transport dia itu setiap hari berapa duit gitu, waktu itu saya lupa saya gitu. Keuntungan selebihnya dikasih saya sama Bu Selvi itu gitu. Setelah itu ternyata jalur hijau kan walaupun siapapun kan melanggar juga, akhirnya lama-lama Bu Selvi nggak enak. Terus pada Pak Sudarmono jadi presiden waktu itu, jadi wakil waktu itu kan,
ini kan jalannya Pak Sudarmono lah, nggak boleh deh, udah alat-alat kamu bawa semua deh, kamu ini udah kamu cari tempat sendiri kan, kamu udah punya modal. Waktu itu saya memberanikan diri ngomong sama yang tempat Umi Surya itu kan gitu. Saya awalnya di situ tuh sebenarnya saya nggak kerja sama, awalnya saya mau ngontrak, cuman saya belum punya modal kan gitu. Saya ngomong masih punya, saya punya keahlian, saya kurang modal Pak. Yang dibutuhkan modal kamu apa, kamu gitu. Yang kamu butuh modal apa? Tempat. Saya pengen kontrak, cuman belum punya duit Pak. Gimana kalau saya tempatin dulu? Nanti setelah berjalan saya bayar kontrakannya Pak. Oke, nggak apa-apa. Setelah 3-4 bulan itu saya dibebaskan di situ, nggak bayar listrik, nggak bayar tempat, nggak bayar apa. Setelah berjalan 4 bulan saya udah punya uang, saya kontrak itu bos si pemilik rumah itu nggak ngasih. Udah nggak usah ngontrak-kontrakan, kamu yang punya kalian, aku yang punya tempat, sama-sama aja. Bagi-bagi hasil aja. Orang Jawa dikasih gratis selama 4 bulan, kan udah tinggal ya aja kan gitu. Itu juga termasuk pintar juga tuh sih. Gitu si pemilik Surya itu kan gitu. Tapi ini aku nggak menyalahkan dia, karena aku bisa maju juga karena dia juga kan gitu. Bisa daya tahannya lebih bagus, kehidupannya lebih bagus. Itu kita anggap bapak angkat saya kan sama sekarang. Saya nggak nilai negatifnya, saya nilai positifnya. Tapi semakin lama semakin kesini semakin besar, semakin dipersempit pergerakan saya. Jadi saya waktu itu punya Grand 1 harga 3.500.000 waktu itu kurang iya. Saya memberanikan diri, saya jual, saya buat kontrak yang sekarang tak buat usaha itu. Alhamdulillah manjang sampai sekarang, sampai kebeli. Gitu. Dari rumah kebeli sampai kebangun sampai 3 lantai itu kan. Terus ya anak-anak saya 3-3-nya alhamdulillah sarjana semua. Gitu. Saya bisa ngidupin orang tua, orang tua saya, keluarga saya di Sumatera transmigrasi, di Lahat sana nggak berhasil. Saya berhasil mengambilnya dan menghidupi sampai sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Katanya tanahnya gede banget ya? Tanahnya 27 meter kali 86. Itu buat 2000 meter. Bisa buat klaster itu. Kan ini udah usaha kuliner 26 tahun nih, lama banget ya. Gitu. 26 itu sendiri, aku buka punya orang-orang itu udah 3 restoran. Oh iya, jadi banyak banget ya. Iya. Mungkin saya dari kecil, saya dari 14 tahun saya udah cari duit sendiri ya Mas Tri. Sekarang Pak umur berapa Pak? Saya lahir 68 kurang lebih 52 atau 51. 68 52. Iya. Jadi 14 kurang 52. Iya. Banyak. Ya saya kalau hanya kerja capek, kerja itu udah dari kecil, jadi udah terbiasa lah. Apa bedanya kuliner 26 tahun yang lalu dengan kuliner yang sekarang? Gini. Kalau kuliner 26 tahun yang lalu itu masih duit, suaranya masih kecil, tapi manfaatnya lebih besar. Sekarang duit, suaranya besar, cuman manfaatnya kecil. Salah satu contoh, saya dulu tahun 94, mie goreng 3.000, ayam harganya 3,5 waktu itu. Kalau sekarang saya jual mie goreng 28.000, ayam harganya udah 40 kan, jauh lebih untung dulu kan. Gitu. Jadi lebih untung dulu gitu loh, maksudnya walaupun nominalnya kecil tapi nilainya besar kan gitu. Dan di samping itu harga tanah Mas Andre, harga tanah jauh berbeda sama dulu. Saya 97 itu saya beli di Sawangan sana itu baru 20.000 meter per meter, 20.000 per meter. Sekarang udah paling enggak 1,4 paling itu. Dari segi bisnisnya, maksudnya perbedaannya apa? Maksudnya apakah lebih susah dulu atau lebih susah sekarang, atau daya saingnya sekarang lebih susah, atau bagaimana Pak? Kalau dulu jualan masih gampang karena yang jualan saingnya kan belum banyak. Terus kalau sekarang udah modalnya mahal,
terus sewa tempat ya mahal, beli tempat juga mahal kan, gitu. Dan juga nggak waktu enak itu waktu belum moneter Mas Andre. Oh, 97. Saya tuh restoran kecil itu anak buah saya 5. Tahun 97, 98 ke bawah ya? Iya, tahun 9 sebelum moneter lah pokoknya tuh. Jadi lebih susah sekarang ya Pak? Lebih susah sekarang. Apalagi setelah Covid ini saya udah jam terbang saya udah kurang lebih 26 tahun aja juga. Ya artinya timbang makan ketutup lah, timbang makan gaji anak buah 1 ketutup. Cuman saya kasihan lagi yang pengusaha yang perintis Mas. Iya, baru-baru ya kayak saya. Baru kan gitu kan bener-bener vakum bener kan gitu. Iya, benar-benar. Gimana cara beradaptasi sama keadaan sekarang kan? Maksudnya dulu gampang segala sesuatu, tapi sekarang kan udah mulai susah tuh. Nah, gimana tuh cara Bapak akhirnya untuk bisa bertahan sampai saat ini gitu? Maksudnya apakah ada trik-trik khusus gitu? Enggak, ini ya terutama langganan saya udah banyak, jadi udah keputar yang jelas. Kalau untung ya tetap aja prosentasenya jauh lebih besar dulu sama sekarang prosentasenya kan gitu. Ya kalau dulu masakan kayak saya itu bisa untung 100% Mas Andre. Iya ya. Iya, 100%. Kalau sekarang ya tak ambil ya hanya 50%, bahkan bisa kurang kan gitu. Yang penting sama-sama ngebul aja dulu deh. Ini karena sepi kan, bukan karena pembelinya nggak doyan makan atau emang pembelinya juga nggak punya duit kan gitu loh. Gitu jadi bukan. Seperti tadi Bapak bilang nggak bisa ngambil untung 100%. Kalau dulu bisa 100% ya. Kalau sekarang kita mau bikin misalnya contoh mie ayam kita bikin 20.000 misalnya. Ternyata ada orang lain jualnya 15 misalnya kayak gitu. Nah akhirnya mau nggak mau apa Bapak turun ikutan turun atau tetap di 20.000 tapi nanti yang beli mungkin sedikit gitu, gimana apa ikutan perang harga itu? Enggak, kalau masalah itu gini Mas Andre, kalau kelas masakan saya kan udah saya tukang mie tapi saya juga tukang makan mie. Nah, jadi saya punya restoran, tukang makan di restoran. Jadi ya kan gitu loh. Jadi untuk perbandingan rasa, berbanding harga, berbanding porsi itu selalu tertanam di otak saya kan gitu loh. Jadi saya nggak akan kalah, misalkan nggak akan lebih mahal daripada dia orang itu. Prinsip saya begitu. Oh berarti dengan kata lain Bapak survei harga, misalnya kalau di sana ada mie ayam misalnya contoh maaf nih sekarang mie ayam berapa di Bapak? 13.000, murah ya? Enggak, 13 itu yang kualitas bagus. Kualitas bagus. Kalau yang dibandingkan gerobak-gerobak itu yang 12.000, yang 11.000 jauh murah, punya saya jauh kan gitu loh Mas Andri. Saya gitu. Misalnya sama restoran tempat lain deh misalnya ya. Misalnya mie ayam 13.000. Terus di sana apa Bapak survei dulu di sana atau rata-rata jualnya 13.000, saya ikutan 13.000 gitu, atau terserah deh yang penting saya pengen jual harga saya 15.000, mau yang lain 13.000 terserah, atau gitu gimana? Gini enggak. Nah, saya ini di bawah harga nih Mas Andre. Oh berarti memang survei saya di bawah harga. Dihajar di bawah harga gitu. Iya, di bawah harga. Harganya bedanya 1.000 perak. Oh iya, yang penting gitu. Ada di bawah harga ya. Gitu. Jadi sebenarnya gini Mas Andre, kalau menurut berpikir saya kan gini, orang-orang itu kalau udah cocok lidahnya, beda 2.000 itu nggak masalah sebenarnya. Saya sendiri juga begitu. Mie ayam misalkan mie sebelah 26.000, yang sini 30.000, kan beda 4.000. Saya tetap yang cocok lidah saya yang 30.000 kalau saya. Mungkin banyak orang yang begitu berpikirnya ada begitu kayak saya itu gitu loh. Ya mungkin ada yang sayang dengan uang 4.000 pengen makan ya sama-sama mie aja nggak enak dikit nggak apa-apa deh, yang 26.000 aja kan gitu. Ada, cuman kebanyakan yang pilih yang mahal yang enak itu tadi. Kalau bedanya cuman tanda kutip 2.000 sampai 4.000 kan nggak berarti kan menurut saya kan. Tapi kan Bapak ngasih harganya di bawah justru. Tujuannya untuk? Enggak, gini maksudnya ini saya kan lagi Covid begini nih, Covid begini, maksudnya ya itu tadi Mas Andri, maksudnya orang yang duitnya
nggak sebanyak sebelum COVID, maksudnya biar tetap bisa menikmati mie kan. Oh, gitu. ini harga lagi COVID. Oh, iya. COVID. Tapi kalau misalnya harga nggak COVID? Ada COVID jadi di atas 15, paling nggak 15 paling nggak kan gitu. Oh, pokoknya intinya tetap kasih kualitas ya. Iya. Jadi nggak mau juga ikut-ikutan turun gitu ya. Enggak, saya kualitas harus terbagus dibandingkan sama lah kan Mas Andri kan juga beberapa hari kan makan mie saya kan bisa artinya kan mie yang benar apa enggak kan bisa membedakan kan gitu. Enak iya. Kan gitu. Udah gitu porsinya banyak. Tapi apakah nanti pelanggan nggak ini Pak tiba-tiba lo kok naik gitu? Enggak. Apa ditulis di situ sekarang harga COVID gitu? Enggak gini. Jadi saya tuh langganan saya udah kayak keluarga semua Mas Andri. Jadi kalau mau naik 2.000 atau mau naik 3.000, saya yang terima pesanan, terima telepon selalu saya. Selama seminggu lah kurang lebih. Jadi saya kabarkan, Bu, ini saya kalau jual segitu tipis banget, Bu. Gimana, Bu, kalau misalnya saya naikin 2.000 3. Jadi kita misalkan penelpon itu ada 20 orang yang setuju sama yang enggak itu saya ingat-ingatkan gitu loh. Ya enggak apa-apa Pak Salam. Mendingan naikin dia daripada kualitasnya diturunin atau porsinya disedikitin. Mendingan naik 2.000 atau 3.000 enggak apa-apa Salam. Satu. Terus telepon lagi begitu. Yang setuju berapa? Jadi persentase yang setuju yang terbanyak yang saya ambil gitu. Gitu ya. Saya tuh Menteri gitu. Wah, keren. Oke. Berarti kita harus beli sekarang sebelum naik. Oke, mau tanya nih Pak. Kira-kira apa-apa aja yang harus dimiliki sama seorang pengusaha kuliner? Misalnya kalau kita pengen usaha kuliner, kira-kira apa aja tuh yang dasar-dasar yang harus kita miliki sebelum akhirnya kita buka usaha? Usaha sekarang yang penting nama dulu Mas Andri, tempat, terus nama salah satu contoh kayak saya. Kayak saya Bakmi Salam Hidup Baru kan ibaratnya kan walaupun nggak terkenal banget kan udah orang nggak ragu kan gitu loh. Misalkan kan gitu. Jadi nama itu penting pertama ya? Iya nama penting. Jadi kadang-kadang ada orang ya udah nggak usah pakai nama yang penting itu enggak ya? Enggak. Nama itu penting ya? Oke, nama itu penting. Terus nama penting terus warna spanduk itu saya paten Mas Andre. Oke. Artinya paten nggak ini kayak punya saya setiap bikin spanduk kan sama semua warnanya. Jadi bakmi salamnya tulisannya biru, ini putih kan gitu. Terus hidup barunya kan itu sama semua satu kan. Karena itu tak buat paten gitu loh gitu. Jadi nggak rubah-rubah ya. Rubah-rubah gitu. Jadi nanti orang bingung lagi nih apalagi gitu ya. Jadi orang udah langsung pas lagi ngeliat warna ini saya pernah lihat di mana gitu. Ya gitu itu loh. Model tulisannya juga saya nggak rubah-rubah. Fontnya huruf-hurufnya ya. Huruf-hurufnya nggak berubah-ubah kan gitu. Itu saya nggak sekolah cuman punya artinya saya punya pemikiran sendiri atau benar tuh enggak tuh. Bener Pak. Saya setuju. Itu memang benar. Jadi wajib itu kalau kita pengen membangun brand atau image satu nama ya warna harus diperhatikan. Jadi jangan gonta-ganti ya kan. Terus udah gitu fontnya mungkin ya pasti ada kalau ada logonya ya logonya. Jadi orang udah familiar dengan ini. Udah itu aku pernah ngeliat ini di mana kan minimal kan kalau misalkan aku buka cabang di Purwogede atau di mana itu begitu tujuan saya begitu. Itu juga gini Mas Tri, anak-anak saya itu sarjana semua. Cuma sarjana sekarang kan anak saya lahir di Jakarta semua Mas Tri. Jadi daya tahan nggak tahan banting ini Mas Tri. Jadi makanya juga PR saya Mas Andri. PR saya begitu, artinya anak juga sekolah tinggi, tapi pola pikirnya jadi saya nggak sekolah sama anak saya yang sarjana, pola pikirnya tajam saya, karena juga saya orang kampung juga biasa dari kecil susah Mas Andri kan. Mungkin anak-anak sekarang udah keburu enak ya Pak, nggak? Ya anak-anak saya itu walaupun anak tukang mie nggak pernah gelantungan angkot Mas Andri. Lulus SMA, lulus SMP langsung tak beli motor baru semua tuh. Sampai sekarang tuh. Mungkin karena itu juga jadi daya juangnya jadi sedikit lebih turun atau gimana? Iya gitu. Makanya gini, saya berpikir orang tua yang sayang sama anak
Itu sebenarnya racun itu Mas Andri. Jadi orang tua yang bagus itu tega sama anak jadi cerdas, anak jadi pinter. Oh gitu. Itu. Jadi enggak, saya orang tua saya tega sama saya. Saya umur 14 tahun udah cari makan sendiri, bodo amat mau mati mau hidup bodo amat. Tapi aku cerdas kan gitu. Sekarang anak saya tak kekep aja, ini pengen ini tak turutin, pengen ini tak turutin. Nggak secerdas saya kan walaupun sarjana kan gitu loh. Betul. Berarti kita nggak sayang dong. Gitu jadinya. Enggak, artinya dalam arti kutip ada akhirnya kegagalannya di situ ya. Jadi akhirnya dia punya daya tahan ininya jadi kurang ya, Pak. Iya, lah kayak Rian itu kan juga cerita, bapaknya kan cerita sama saya. Kalau Ma itu duitnya udah habis. Wah, mamanya udah bingung. Pak, bapaknya Rian tuh udah biarin aja anak lagi, biar ngebon dulu. Artinya biar ngerasain. Kan jangan yang bener kayak bapaknya. Iya. Kalau kita udah keburu panik, anak kali ini jelasin gitu loh. Ya awalnya kan gini Mas Adi, kan usahakan nggak langsung gede kan gitu ya. Awalnya ya ember-emberan dulu kan gitu. Kaki lima ya, dorong-dorong dulu lah ya. Ya kalau saya belajarnya begitu sih. Jadi ember-emberan dulu, udah ember berkembang bisa ngontrak ruko kecil, bisa ngontrak ruko besar kan begitu. Coba yang terutama nama dulu Mas Andri. Oke. Mental butuh nggak? Mental ya perlu, mental utama, mental itu. Jadi emang harus besar hati kan gitu. Harus besar hati. Siap rugi. Ya kalau sebenarnya kalau dagang prinsip perhitungan rugi itu kalau bisa jangan sampai rugi kan gitu. Cuman kalau rugi harus siap ya. Kalau kuliner gini Mas Andri, enak nggak kayak orang dagang kuliner, susah nggak kayak orang dagang kuliner. Artinya tinggal ngitung hasilnya kan gitu setiap sore. Di samping itu enaknya kuliner itu cash. Ya ini kita cerita yang udah jalan ya. Iya. Pagi modal 1 juta, paling enggak sore jadinya paling enggak itu 1.400.000 paling enggak kan gitu kan itu. Kan gitu. Udah 400.000 ya saya. Kan gitulah. Ngitungnya udah ikut makan lagi. Ikut makan jajan udah pakai uang hari itu juga kan gitu. Itu yang enaknya. Oke. Kita nggak enaknya kalau pedagang baru kadang tenaga kita kadang nombok duit juga kan gitu. Iya, gitu loh. Makanya saya jualan yang pilih dagangan yang resikonya sangat minim, resikonya nggak ada. Oke. Oh itu penting itu. Jadi kalau misalnya mau bikin usaha kuliner, kalau bisa kita pilih dagangan yang resikonya minim ya. Iya, yang gitu. Resikonya. Kalau saya tuh tanggap resiko saya nggak ada Mas Andri. Oke. Saya dagangan dengan mentah semua. Jadi ada orang pesen baru potong. Ya itu makanya saya gembleng Mas Andri. Anak-anak saya tuh terutama Wahyu Krismanto, anakku yang ragil itu, saya punya anak lagi cuma 1. Itu saya udah pesen, ini restoran sampai bapak nggak ada pun harus eksis. Kan gitu loh. Jadi sampai saya udah nggak ada tetap bakmi Salim Hidup Baru, saya harap tetap ada kan gitu. Karena udah tempat punya sendiri, tempat udah jalan kan ibaratnya kan gitu loh. Jadi saya mesen begitu kan gitu. Dan di samping itu juga gini Mas Andri, anak sekarang tadi cerita anak sekarang berkata sarjana, kalau orang tua nggak maksimal itu juga kasihan Mas Andri. Artinya kayak anak saya yang nikah kemarin itu, saya nikahin itu habis 200 juta sama Mas Andri. Udah dari pelaminan langsung tak jujukin rumah situ, udah tak kasih rumah langsung kan gitu. Itu dibeli? Udah lama belinya. Oh udah lama beli. Anak saya udah kebagian satu-satu Mas Andri. Oke. Terus selama 26 tahun nih Pak bikin usaha, apa sih Pak suka dukanya Pak? Suka dukanya kalau lagi pas nggak punya pegawai. Jadi itu kita harus kerja keras kan, nggak boleh nolak pembeli juga Mas Andri. Misalkan nggak punya pegawai nutup, nggak punya pegawai buka setengah hari, itu saya nggak saya banget gitu loh, kan gitu loh. Jadi untuk saya tuh melayani pelanggan itu ya sepenuh hati, nggak setengah hati kan gitu loh. Jadi saya selalu
berpikir jadi pembantunya pembantu kan gitu Mas Andri. Salah satu contoh, Mas Andri punya pembantu beli mie ke tempat saya hormati kayak raja saya Mas Andri. Makanya saya bandingkan teman-teman seperjuangan saya lebih maju daripada teman-teman saya pola pikir saya beda Mas Andri. Gitu. Jadi kalau orang berpikir itu tahu pembantunya si atau pembantunya kalau dianggapnya emang benar-benar pembantu, tapi orang terus menganggapnya remeh. Kalau saya enggak, saya tetap anggap raja yang datang ke tempat saya itu apapun yang penting ngasih keuntungan saya tanggap raja kan gitu. Jadi keren banget ya, bukan cuma ngomong doang kan, ada tulisan customer adalah raja, nah itu tapi ternyata kalau yang datang pembantu tetap kita nganggapnya pembantu. Tapi kalau ini ya benar-benar customer ada raja, ya siapapun mau gembel yang datang tetap aja dianggap raja. Itu keren banget. Kemarin kan di tempat saya itu saya wawancarain Bang Doni, bekas karyawannya Bapak. Nah, ini ada hal yang saya mau tanya nih Pak. Kan ternyata Bang Doni ini buka tempat dekat-dekat sama Bapak gitu. Itu kenapa bisa kepikiran Bapak yang suruh buka di dekat-dekat situ Pak? Kenapa Pak? Gini, kalau menurut saya udah cukup lah Doni berjuang sama saya. Saya dari gembel, ibaratnya sampai punya mobil, punya rumah, anakku pada sekolah kan keanggap perjuangan dia itu juga ikut andil kan gitu. Makanya kalau dia ikut menikmati kesuksesan saya ya tak anggap itu ya sah-sah aja kalau menurut saya. Karena juga dia jual muka di restoran saya, artinya biar nggak lama-lama merintisnya. Kalau dia misalkan buka di Cikunir atau di mana kan dia kan otomatis ulang lagi dari nol. Karena tak taruh di situ ya biar cepet langsung ada hasilnya lah kan gitu. Kayak udah sesuai dengan perjuangannya Mas Andri. Kalau dia ngikut saya 2 tahun 3 tahun nggak akan di situ pun juga nggak akan saya kasih. Kan, ya. Makanya langsung jos kan, misalkan langsung ya kan nggak kayak warung baru kan, ramai kan gitu. Lumayan ramai ya. Di samping itu juga Doni sama saya sendiko dawo Mas Doni, Mas Andri. Artinya setiap saya punya kesulitan, setiap saya suruh pokoknya ya udah siap setiap saat kan gitu. Kayak jadi udah kayak anakku sendiri si Mas Doni itu kan gitu. Dulu cita-cita saya itu pada waktu anak-anakku masih kecil gini, hidup baru 1, hidup baru 2 sampai hidup baru 4. Tapi hanya tiba di angan-angan karena anak-anak saya pada nggak dukung. Pada pengen kerja ya rata-rata. Kan gini, Pak, mau saya kan pada waktu dulu saya masih gagah, terus juga masih. Tapi masih gagah kok. Enggak, warung saya masih jaya kan gitu. Untungnya masih jutaan kan gitu ya. Aku buka cabang. Maksud saya pulang kuliah nungguin anak buah di situ. Pulang kuliah nungguin anak buah di situ. Mau saya kan begitu. Tapi ternyata nggak ada yang mau kan gitu. Rangsangannya tuh jadi uang kotak itu tak suruh selalu megang dia. Dah dapat berapa? Misalkan dia hitung dapat sekian juta. Udah catat belanjaan. Karena harga belanjaan kan Bapak kan apal. Saya kan udah apal semua. Misalkan bakso 3 kantong harganya sekian, ayam sekian kilo harganya sekian kan udah nggak mungkin pleset kan gitu. Ya sekali yang pleset recehan lah kan gitu. Sekali yang pleset paling ya sekitar 3.000 sampai 10.000 lah kan gitu. Udah tulis belanjaan ini, sayurnya semuanya habis berapa? Habis sekian. Baksonya habis berapa? Habis sekian. Ayam, udang habis sekian. Sisanya berapa tuh? 1.100.000. Loh. 1.100.000 kali sebulan berapa? Pokoknya sampai tak kasih tahu begitu loh. 30 juta lebih Pak. Nah iya, pegawai apa yang gajinya 30 juta? Kadang maksudnya kan sampai tak gituin Mas Tri. Artinya biar paham ya. Tapi itu enggak paham sekarang kan gitu. Maksudnya biar seneng dengan oh iya, dagang itu untungnya
500, untungnya 1 juta, untungnya enak ya kalau kali sebulan kan. Mau saya tak suruh berpikir ke situ. Tapi anak-anak nggak ada yang berpikir ke situ gitu loh. Nggak ngerti saya juga Oke Pak, coba boleh Pak bagi sedikit tentang manajemen yang baik itu gimana Pak? Maksudnya kalau Bapak selama ini nerapin manajemen. Ya kalau manajemen dagang ya gini Mas Andri. Kalau aku dulu awal-awalnya dagang gini Mas Andri, terlalu disiplin. Kalau sekarang udah enggak lah. Jadi gini, saya misalkan stok wortel 2 kilo, habis sekilo, habis misalkan setengah kilo, aku besok harus beli setengah kilo. Awalnya baru-barunya dulu. Kalau sekarang udah global aja lah kalau sekarang. Tapi yang benar begitu? Iya, yang benar begitu. Terus coba gimana lanjutin lagi Pak? Terus ya begitu, beli misalkan bakso kan 1 kantong isinya 50 tuh. Kita terjual, kita misalkan beli 4 kantong kan 200. Kita habis sekantong, ya besok beli sekantong. Stok saya kalau 200 butir ya saya selalu siap 200 butir kan gitu. Ikutin stok ya? Ikut stok. Jadi untungnya langsung kelihatan Mas Andri. Terus untungnya itu langsung ditabung atau ada? Saya waktu itu merintis usaha saya itu dulu saya gemar menabung Mas Andri. Jadi saya sudah sambil bawa sayur dari pasar di karung itu saya udah mampir ke BRI. Semua masukin semua. Jadi saya nyiapin kembalian waktu itu 200.000. Itu 200.000 tetap 200.000 receh. Tetap. Terus sisanya saya untung 18.000 aja masukin BRI waktu itu. Sekarang gini Mas Andri. Mas Andri punya uang 100.000. Dikantongin gitu. Habis nggak karuan Mas Andri, betul nggak? Betul. Tapi kalau di rekening kan aman Mas Andri. Iya betul. Kalau saya misalkan sedia wortel 3 kilo, terus dilalah hari ini dagang sepi, kan cuma habis sekilo, ya udah biarin aja. Terus besok diakumulasikan, kan hari ini kan sepi, nggak belanja, omsetnya masuk celengan semua. Oke. Gitu. Omsetnya masuk celengan semua. Besok kan ngabisin, mau nggak mau kan buat belanja habis kan, jadi besok nggak nabung, besok buat belanja semua gitu. Kira-kira Pak kalau mau tanya, kira-kira di tahun-tahun ini atau ke depan kira-kira usaha apa yang kira-kira bagus untuk bisa anak muda kerja ini? Makanan lama Mas Andri. Kalau masalah makanan anak-anak muda itu menurut saya nggak langgeng Mas Andri. Tetap yang lama. Yang bertahan ya kayak sate tongseng, ya makanan lama lah, Padang kan gitu, warteg, iya kan gitu yang masyarakat gitu. Kalau yang kekinian kurang ya? Kekinian ya karena itu usahanya anak muda kurang tekun atau kurang gimana nggak tahu, tapi saya lihat nggak ada yang lama Mas Andri. Gitu. Jadi berhubung hanya berapa bulan udah hilang kan gitu. Rame pertama gitu ya. Rame pertama terus ada musiknya segala, ada apa-apa, tapi ya, musiknya doang yang gerang, pengunjungnya tetap nggak ada kan gitu loh, ya nggak? Iya. Kalau menurut saya buang-buang duit lah kalau kata saya mah kan gitu. Kan kontraknya kan ruko sekarang paling murah 70 juta. Iya. Ruko. Terus belum desainnya. Belum ininya kan modalnya kan kalau ngambil 2 tahun aja kan udah kurang lebih kan 200 juta Mas Andri. 2 tahun sama itu belum operasional hariannya. Operasionalnya hariannya kan ya planning saya pegawai lah yang jelas listrik pertambangannya kan. Kan itu harus kita ngeluarin telek di situ 200 juta 2 tahun. Itu hanya kontraknya. 2 tahun itu usaha belum kelihatan Mas Andri. Biasanya berapa tahun Pak kira-kira ya, usaha udah mulai kelihatan? Usaha itu berkembangnya ya paling enggak 2 tahun sampai 3 tahun kan gitu baru kelihatan Mas. Itu pun kalau masak makanannya digemari nama lidah orang Indonesia kan gitu. Kasih tips Pak buat apa orang-orang muda nih atau pengusaha muda yang pengen berbisnis gitu. Terutama modal utama tekun, nggak mudah melempem gitu loh. Jadi kadang semangat, kadang nggak semangat, kadang itu yang nggak bagus. Usaha itu
pola pikirnya gini, nggak seperti gigit cabai. Jadi gigit langsung pedes, enggak, emang bertahap kan gitu. Apabila usaha kita itu, terutama kuliner, kalau usaha lain aku nggak pengalaman deh. Oke. Terutama kuliner, kalau masakan kita itu disukai sama cocok dengan lidah-lidah orang Indonesia, insya Allah ya maju, insya Allah pada balik lagi kan gitu. Ya saya kan adiknya orang nggak sekolah Mas Andri, jadi karena jam terbang aja yang bikin saya lebih ngerti, karena praktek ini udah lama kan gitu. Nggak hanya katanya, jadi emang udah langsung terjun kita sendiri begitu. Jadi nggak ada sebenarnya, kalau apapun itu Mas Andri, kalau kita ya yang penting punya ilmu ya, yang penting kita kelola, kita senengin, itu sebenarnya semua itu menguntungkan Mas Andri. Kadang kalau orang yang nggak untung itu yang setengah-setengah Mas Andri. Jadi memang bener ya, pertama ya kita harus kuasai dulu ilmunya ya. Iya, karena kalau gitu. kita nggak kuasai ilmunya pasti kita setengah-setengah jatuhnya ya Pak. Iya gitu. Jadi lagi ini aja udah bosen, lagi ini udah bosen, itu nggak boleh begitu, usaha nggak boleh. Nah kan? Iya, keren. Kita banyak belajar itu bisnis otak adik saya. Gitu. Tapi mudah-mudahan walaupun aku nggak sekolah, tapi omongan saya tadi masalah bisnis tadi mungkin mendekati sama orang yang sekolah mungkin. Ya. Mungkin yang sekolah itu banyak teorinya, tapi prakteknya juga kan kita perlu tahu langsung dari yang menjalankannya. Makanya itulah kenapa saya bikin konten ini Pak. Kita ini pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip masih belajar masih baru mulai. Kita tahu tuh di lapangan tuh kayak gimana sih keadaannya, ya kan? Nggak cuma katanya. Nah supaya kita juga nggak mengalami hal-hal yang mungkin kegagalan yang pernah dialami sama orang-orang gitu. Keren banget bincang-bincang kita sama bos kita satu, Bapak Salam. Pasti ada banyak yang kita pelajari ya. Semoga ini semua bisa menginspirasi kita. Terima kasih Pak buat waktunya. Oke teman-teman, buat semua yang suka sama video ini, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman semua supaya setiap orang yang boleh mendengar itu juga boleh terinspirasi. Kita ketemu lagi dalam channel Business Owner Story selanjutnya. Salam bos.